Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masuk bab baru yang diberi judul oleh penulis Babus Syafa'ah, bab tentang asy-syafa'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babus syafa'ati, bab tentang syafa'ah. Wa qaulullahi azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafun ayyuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang punya rasa takut kepada akhirat, bahwa mereka akan dibangkitkan ila rabbihim, untuk menuju Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi wali, di mana mereka tidak punya wali maupun syafi', tidak punya penolong maupun syafi' atau yang membantu proses pertolongan. Ada waliyun, ada syafi'. Kalau wali yang menolong langsung, kalau syafi' berarti yang minta kepada yang menolong untuk membantu. Misalnya yang menolong adalah A, lalu syafi' ini B yang mempengaruhi A agar A mau menolong. Allah tiadakan seperti itu ketika di akhirat, di mana orang tidak bisa memiliki wali maupun syafi' kecuali Allah Ta'ala. Wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah tidak ada syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu milik Allah semuanya. Hanya milik Allah segala bentuk syafaat, semuanya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala di surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, di mana syafaat mereka tidak memberikan manfaat sama sekali, syai'an, tidak memberikan manfaat sama sekali, illa min ba'di, kecuali setelah ay ya'dzana Allah memberikan izin, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yarda, dan dia ridai. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah, orang yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah, ud'u, mintalah kepada mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, sementara mereka sama sekali tidak memiliki seberat zarah pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, lanjutan ayatnya. Dan mereka juga tidak bersekutu dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir, dan mereka juga tidak pernah membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indah, dan syafaat di sisinya tidak bermanfaat illa liman adzina lah, kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Baik. Ini adalah 4 ayat yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan masalah syafaat. Dan seperti biasa, kita nanti akan membaca terlebih dahulu teks yang disebutkan dalam mulakhas, kitab mulakhas, baru kemudian kita berikan beberapa catatan.
Baik. Pertama, munasabatul babi li kitabit tauhid, keterkaitan bab dengan kitabut tauhid. Ketika orang-orang musyrikin yubarriruna ma hum alaihi minasyirk, membenarkan praktek syirik yang mereka lakukan dengan berdoa kepada para malaikat, para nabi, para wali, dan mereka mengatakan nahnu na'lamu annahum makhluqun, kita itu tahu kalau para malaikat, para nabi dan para wali itu adalah makhluk. Walakinnahum lahum jahun indallah, tapi mereka punya posisi di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum ayyashfa'u lana, sehingga kami menghendaki agar mereka bisa memberikan syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Dengan adanya alasan ini, yarhamkallah, aradal musannifu rahimahullahu ta'ala bihadzal bab, penulis Syekh Muhammad menyebutkan bab ini iqamatal hujaji ala anna dzalika huwa ainu syirki. Beliau hendak menegaskan berbagai macam dalil bahwa praktek seperti itu adalah kesyirikan, alladzi nahallahu anhu, yang dilarang oleh Allah. Wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan Allah membantah semua sarana yang bisa mengantarkan perbuatan itu. Selanjutnya, makna kosakata. Asy-syafa'atu adalah bentuk masdar dari kata syafa'a. Maknanya dhammu syai'i ila mithlihi, menggabungkan sesuatu kepada yang semisal. Taqulu syafa'tu syai'a syaf'an, bimakna dhamamtuhu ilal fardi. Kalau ada orang mengatakan syafa'tu syai'a syaf'an, maknanya adalah aku kumpulkan beberapa hal yang tunggal ilal fardi, aku kumpulkan sesuatu ini kepada sesuatu yang tunggal lainnya, sehingga jadi genap. Wa syafa'a fihi, dan yang dimaksud syafa'a fihi adalah a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indah, membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mimman huwa indahu, di sisi orang yang memilikinya. Baik, nanti insyaallah kita bahas ulang ya. Wa andir, al-indar maknanya adalah al-i'lamu bi mawdi'il makhafati wat tahdhiru minha. Indar artinya adalah pemberitahuan akan adanya sesuatu yang menakutkan dan peringatan jangan sampai mendekatinya. Bihi, dengannya adalah dengan Al-Quran. Yakhafun bimakna yakhshaun, takut. Yuhsyaru yujma'u wa yub'atsu, dikumpulkan. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', tidak ada wali maupun syafi' baginya. Fi maudhi'i nasbin 'alal hal, kalimat ini statusnya nasab sebagai bentuk hal. Maksudnya adalah ai mutakhallina min kulli waliyin wala wa min kulli waliyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Mereka nanti tidak memiliki wali yang bisa menolong mereka maupun pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Baik, sekarang fokus dulu ya. Tadi kita baru sebatas membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang kosakata, kemudian juga keterkaitan bab dengan kitabut tauhid. Pembahasan kitabut tauhid itu sangat erat dengan masalah syafaat. Bahkan bisa kita sebut ini salah satu di antara praktek kesyirikan yang dari dulu zaman jahiliyah sampai sekarang masih digunakan, masih terlaksana seperti ini. Dan alasannya sama. Alasan dulu sampai sekarang itu sama. Sehingga apa yang beliau bahas ini sebagaimana terjadi pada masa silam masih relevan dengan zaman sekarang, yaitu tentang masalah syafaat. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu syafaat secara bahasa. Syafaat secara bahasa artinya lawan dari ganjil.
Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, demi syafa' dan demi watr. Apa makna syafa'? Syafa' artinya genap. Apa makna al-watr? Watr bermakna witir, yaitu ganjil. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ini makna syafaat secara bahasa. Dan sesuatu itu menjadi genap ketika digabungkan dengan yang lain. Sesuatu itu menjadi genap ketika digabungkan dengan yang lain. Misalnya, si A sendirian, ganjil atau genap? Ganjil. Ketika B disuruh gabung dengan A, kamu kumpul sama A, gabung sama A, maka jadi genap. Baik. Sehingga posisi penggenap ini adalah pihak ketiga. Posisi penggenap adalah pihak ketiga. Dia menggenapkan sesuatu yang awalnya ganjil. Selanjutnya, secara istilah, makna syafaat tidak jauh dari makna apa yang diinginkan dari orang yang memiliki hak untuk menolong itu. Misalnya, si A yang punya hak menolong. Dah? C butuh pertolongan A. Tapi C nggak punya hubungan dengan A. Sehingga kalau dia minta langsung, A nggak ngasih. Tapi C punya kenalan B. Nah, B ini dekat dengan A. Maka dia minta kepada B, tolong dong minta kepada A agar A menolongku. Sehingga posisi B ini sebagai apa? Penggenapnya A. Sehingga seolah-olah keputusan A yang merupakan hak prerogatif A untuk menolong itu digenapkan dengan B. Sehingga C bisa mendapatkan pertolongan karena faktor B. Maka posisi B ini disebut sebagai penggenap. Sehingga disebut sebagai syafi'. Disebut sebagai syafi'. Baik. Kemudian syafaat bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, syafaat dalam urusan dunia. Syafaat dalam urusan dunia dianjurkan. Sehingga siapa yang punya posisi dan status sosial di masyarakat, kemudian ada orang yang butuh, maka dianjurkan bagi yang punya posisi ini membantu mewujudkan kebutuhan orang tersebut. Misalnya, di sini Pak RT namanya siapa, Pak? Pak RT namanya Pak Roji. Sebenarnya saya sudah tahu. Untuk menegaskan ya. Pak Roji adalah Pak RT. Saya orang luar, punya kebutuhan dengan Pak Roji sebagai Pak RT. Nah, kalau saya langsung matur ke Pak Roji, ngetok pintu pun nggak dibukain. Maka saya punya kenalan teman dekat saya, Pak Sodik. Pak Sodik, saya punya kebutuhan, saya pengen Pak Roji tanda tangan ini. Bisa nggak dibantu oleh Pak Sodik? Nah, maka posisi Pak Sodik namanya siapa? Sebagai apa? Syafi', pemberi syafaat. Dan beliau bantu saya karena punya kedekatan dengan Pak Roji, statusnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan jatahnya. Dan Nabi SAW juga pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan seperti itu. Ada beberapa sahabat yang dekat dengan beliau, yang sudah akrab dengan beliau. Dan kadang ada orang luar yang kurang akrab dengan Nabi SAW butuh kepada Rasulullah SAW. Mungkin butuh untuk bertanya, butuh untuk minta keputusan, butuh untuk minta saran, dan seterusnya. Bisa saja Nabi SAW langsung ditemui oleh sahabat ini. Tapi Nabi SAW minta kepada sahabat-sahabat yang dekat, tolong kamu bantu orang-orang itu untuk
bisa mewujudkan keinginannya. Dan dengan cara demikian Rasulullah SAW bisa menolong orang tersebut. Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Maksudnya begini, kalaupun orang tadi datang langsung menghadap Nabi SAW, lalu beliau kasih jawaban atas pertanyaannya, maka nggak ada yang dapat pahala di sekitarnya. Tapi kalau ada sahabat di sekitar beliau yang menjadi perantara, kamu mau ketemu Nabi SAW ya? Iya, tunggu dulu ya. Coba saya tanyakan ke beliau, kapan kira-kira waktu yang nyaman untuk ditemui. Nah, dengan sebab keberadaan sahabat ini, maka si A yang mau tanya kepada Nabi SAW bisa terhubung dengan Rasulullah SAW. Maka sahabat ini dapat pahala. Nah, Nabi SAW menghendaki kepada para sahabat yang dekat dengan beliau agar menjadi perantara bagi orang-orang luar yang pengen ketemu beliau dengan maksud baik, agar mereka jadi syafaatnya, sehingga mereka turut mendapatkan pahala. Ishfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat agar kalian diberi pahala. Dan bahkan sampai ada ungkapan zakatul jah asy-syafa'ah. Zakatnya jah, zakatnya posisi adalah syafaat. Hanya saja ada syaratnya. Membantu seperti ini haram terima uang atau haram terima hadiah. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang bantu orang lain dalam rangka untuk mewujudkan harapannya, lalu dia menerima hadiah, faqad fataha baban min abwabir riba, berarti dia telah membuka salah satu pintu riba, disebut sebagai riba. Misalnya, kita butuh ke dinas A untuk mengajukan hal tertentu. Pak, saya butuh tanda tangan dari dinas ini, saya butuh ini dari dinas ini. Sudah? Tapi prosesnya dipersulit. Lalu kita punya kenalan si X. X, tolong dong dibantu. Bisa saya bantu? Nah, dibantulah oleh X. Sudah? Setelah dibantu X, urusan lancar. Nah, di X ini ada dua kemungkinan. Dia minta, X ini orang dalam ya, orang dinas tersebut. Ada dua posisi, dia minta dan dia tidak minta. Kalau minta, sogok. Pak, kita bantu Pak, tapi ya ada biaya tambahan. Nah, kalau minta seperti itu, statusnya apa? Sogok. Baik Pak, tolong dibantu Pak, nanti biayanya saya bayar. Ini sogok. Kalau nggak minta, urusan kita selesai, dimudahkan oleh si X, terus kita ngasih hadiah ke X, riba. Jadi baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya haram. Sehingga pejabat atau aparat atau siapapun yang kerja di sebuah instansi lalu membantu orang lain untuk mempercepat proses administrasi yang dia butuhkan, kemudian ngasih hadiah, status hadiah itu riba. Kalau diminta, statusnya sogok. Mana yang lebih berat dosanya Pak? Sama-sama beratnya ya. Baik, karena dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW. Ini berkaitan dengan syafaat urusan dunia. Kemudian yang kedua, syafaat terkait urusan agama. Urusan dunia dan urusan agama. Syafaat urusan agama berarti syafaat yang diyakini karena keyakinan, karena ideologi. Kita meyakini adanya itu karena bersumber dari apa? Ideologi. Kalau yang pertama tadi kan bukan karena ideologi ya, tapi karena muamalah. Biar nanti proses KTP kamu lancar, SIM kamu lancar, surat ini lancar, itu minta tolong sama si A. Si A itu orang dalam. Itu yang tadi. Nah, si A kalau bantu dapat pahala, tapi kalau minta bayaran jadi dosa besar. Sekarang syafaat kaitannya dengan agama, yaitu syafaat yang diyakini oleh hamba karena latar belakang ideologi. Kalau orang nggak punya ideologi seperti itu, maka dia tidak akan punya keyakinan tersebut. Walaupun sama-sama musyrik. Walaupun sama-sama musyrik. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh.
Misalnya di Jawa ada kuburan wali yang sering dimintai doa. Di Kalimantan ada kuburan wali yang juga sering dimintai doa. Wali Jawa sama wali Kalimantan beda. Maka orang Kalimantan ketika ke Jawa, dia tidak punya perasaan bahwa kuburan wali ini bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Orang Jawa ketika ke Kalimantan juga sama. Kuburan wali ini saya belum punya keyakinan kalau dia bisa mengantarkan doa saya kepada Allah. Sehingga masing-masing wali itu punya pengikut. Wali ini punya fans sendiri, wali ini punya fans sendiri. Tukar fans itu nggak bisa. Karena dia nggak punya keyakinan tentang itu. Misalnya ada orang main kemana? Ke daerah Makassar. Di situ ada wali, kuburannya rame. Banyak orang Makassar yang datang ke sana. Mereka minta di situ. Yang datang dari Aceh misalnya. Orang Aceh ini juga punya wali sendiri. Sampai di sana ketika dia diajak ke kuburan tadi, nggak ada nafsu. Jadi kamu silakan kalau ingin sesuatu minta di sini. Saya nggak meyakini kalau dia bisa mengantarkan doa saya kepada Allah. Saya lebih yakin kepada kanjeng wali yang ada di tempat kami. Jadi seperti itu. Padahal mereka itu setipe kesyirikannya. Tapi ketika tuker Tuhan, beda rasa. Masya Allah. Seperti itulah yang terjadi di kalangan manusia. Sehingga syafaat karena alasan agama itu terbit disebabkan apa? Ideologi. Sebagai contoh misalnya ya, ada beberapa tokoh Syiah yang kuburannya dikeramatkan. Di Iran tuh banyak sekali. Ini mula siapa kan sebutannya mula ya. Kita wali di sana mula. Misalnya orang Syiah tadi datang ke Indonesia. Terus disuruh ke kuburan Kanjeng Sinten gitu. Ini kuburan Kanjeng Sinten Remen. Siapapun bisa berdoa di sini. Orang Syiah karena nggak punya keyakinan, gimana kira? Oh enggak, kami sudah punya mula sendiri, ada di negara kami. Jadi saat dia di Indonesia, misalnya, terus dalam kondisi genting, yang dia panggil siapa? Mula yang ada di daerahnya. Bukan mula terdekat yang ada di tempatnya. Kamu sekarang misalnya sedang berada di Jawa Utara misalnya. Di situ ada kuburan wali. Tapi karena ketergantungan dia kepada kuburan wali yang ada di negaranya, maka yang dipanggil itu. Dia tidak datang ke kuburan wali yang ada di dekat ketika dia berada. Paham ya? Karena ini berangkat dari apa? Ideologi. Baik. Selanjutnya, syafaat yang berangkat dari ideologi itu ada dua. Ada yang dibenarkan dalam Islam dan ada yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita awali terlebih dahulu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Syafaat yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah syafaat karena latar belakang ideologi dalam urusan mengirim doa. Dalam urusan ngirim doa. Jadi dia punya keyakinan seperti ini. Saya kalau berdoa, saya nggak pantas untuk minta langsung kepada Allah. Maka sebagai bentuk sopan kepada Allah, saya titipkan kepada arwah orang-orang saleh atau makhluk-makhluk yang saleh, agar dia yang memintakan permohonan saya kepada Allah. Akhirnya dia minta kepada kanjeng si A, kanjeng si B, dan seterusnya. Gitu. Syafaat seperti ini statusnya apa? Syirik akbar. Dan itu syiriknya orang jahiliyah. Dari mana Pak Anda bisa menegaskan kalau itu syirik akbar? Kita bisa sebut itu syirik akbar karena hukum itu ada dalam Al-Quran. Anda bisa buka surat Yunus yang sering kita kutip ya dalam beberapa pelajaran tentang masalah tauhid.
Surat Yunus ayat 18. Bisa dibuka surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah makhluk yang tidak bisa memberikan kualat maupun tidak bisa ngasih manfaat. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, para makhluk itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat di sini pemberi syafaat di mana? Di dunia. Kenapa Pak kok disebut pemberi syafaat di dunia? Karena mereka tidak meyakini akhirat. Orang musyrikin itu tidak meyakini akhirat. Bisa dipahami ya? Sehingga ketika mereka mengklaim yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah, itu maksudnya syafaat di dunia, bukan di akhirat. Baik. Bentuknya gimana? Ya tadi, mantulkan doa tadi. Sehingga dia tidak minta langsung kepada Allah, tapi melalui perantara. Nah, selanjutnya. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah. Beliau memberikan penjelasan terkait masalah syafaat. Kata beliau, arad al-musannif fi hadzal bab, penulis ingin menyebutkan dalam bab ini iqamatal hujaji, berbagai macam hujjah dan dalil, ala anna dzalika huwa ainu syirki, bahwa praktek di atas itu adalah praktek ainu syirki, syirik yang sejatinya. Wa anna syafa'ata allati yadhunnuha man da'a ghairallah, sementara istilah syafaat yang dianggap oleh mereka yang berdoa kepada selain Allah, liyashfa'alahu kama yashfa'ul waziru indal maliki, agar orang yang dimintai selain Allah tadi memberikan syafaat sebagaimana layaknya seorang wazir, seorang menteri yang bisa menjadi pemberi syafaat di hadapan raja. Padahal hal ini tidak pernah terjadi di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami ya? Jadi syafaat yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 18 itu syafaat di mana? Di dunia. Syafaat yang berangkat dari keyakinan sehingga dia urusan agama, tapi terjadinya di dunia, di mana mereka meyakini bahwa ini bisa mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semisal dengan firman Allah di surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, mereka mengatakan, para penyembahnya mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka, menyembah Tuhan itu kecuali agar para Tuhan itu mendekatkan kami kepada Allah. Baik. Jadi alasan itu disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah tegaskan perbuatan mereka syirik. Sehingga kalau kita mengatakan, jika ada orang si A datang ke kuburan X, lalu dia menyampaikan hajatnya, doanya kepada penghuni kubur X dengan keyakinan agar penghuni kubur X ini mengantarkan doanya kepada Allah, kita sebut apa? Syirik akbar. Loh, kok Anda bisa memvonis itu syirik akbar? Quran yang menyatakan demikian. Karena itu prakteknya orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW, yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 18 diantaranya, dan surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Tapi kan kita tetap yakin bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Iya. Kita tetap yakin bahwa dia ini makhluk, betul.
Terus kenapa kamu minta kepada kuburan ini? Ya kita nggak sopan kalau minta langsung. Alasannya sama seperti dulu. Mereka merasa kalau minta langsung itu nggak benar, sehingga kalau mau minta ya minta kepada selain Allah. Ada salah satu tetangga saya ya di Lamongan yang menyampaikan alasan itu. Sampai dia bilang, ya nek njaluk ya kono. Maksudnya dia kiaskan sebagaimana orang misalnya minta makan jaluk mbok nih, mbok njaluk mangan, kan kayak gitu ya. Njaluk bapakmu nih njaluk, mosok ning kuburan kok ra entuk. Nah, jadi betul alasannya sama. Jadi kalau minta jangan minta langsung, tapi minta kepada perantara. Nah, dia kiaskan sebagaimana kita ketika butuh makan terus manggil ibu. Kita butuh duit manggil bapak. Biasanya kan kayak gitu ya. Karena orang dulu kalau makan juru kunci dapur itu siapa? Ibu. Beda dengan sekarang ya. Dulu karena nasi itu terbatas, kalau ibu nggak ngambilkan nggak bisa makan. Sehingga orang kalau makan jaluk simbo. Sekarang nyiduk dewi. Baik. Nah, dia menyampaikan kayak gitu, dia aram jaluk mbokmu. Silakan minta langsung ke ibu. Maksudnya, kenapa kita dilarang untuk datang ke kuburan dalam rangka meminta sesuatu? Sementara kamu sendiri kalau minta makan, minta ibumu, kau tidak menilai itu sebagai perbuatan kesyirikan. Kias semacam ini salah atau benar? Analogi kayak gini salah atau benar? Salah. Dia menyamakan permohonan yang itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah dengan permohonan yang bisa diwujudkan oleh manusia. Dia samakan yang seperti itu. Nah, itulah cacatnya orang yang tidak paham dakwah tauhid. Baik, padahal dia punya mimbar ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan syafaat karena agama jenis yang pertama apa tadi? Yang tidak dibenarkan oleh syariat, oleh Islam. Yang kedua, syafaat karena alasan agama yang juga tidak dibenarkan dalam Islam, yaitu meyakini adanya syafaat di akhirat tapi tanpa batas. Dalam arti, ya semuanya bisa ngasih syafaat. Makanya kita minta kepada Nabi SAW kelak ngasih syafaat. Kita minta kepada malaikat besok agar ngasih syafaat. Kita minta kepada kanjeng ini agar ngasih syafaat. Tanpa batas. Tanpa batas artinya tidak tergantung kepada kehendak Allah. Dan ini tindakan jahat ya, dari sebagian orang sampai mereka mengatakan, nanti kalau kamu sampai akhirat tak tunggu di pintu surga. Nanti kalau kamu sampai nyemplung neraka, panggil namaku, aku akan datang untuk menarikmu, aku nggak pancing. Itu kan banyak sekali ya. Bilang saja nanti kalau ketemu malaikat, bilang kamu adalah anggota dari pengajian ini. Bilang nanti kamu muridnya kiai ini dan seterusnya. Sehingga ini mengajarkan orang untuk malas ibadah, karena diajarkan untuk permisif. Yang penting pokoknya anggota ini nanti pasti akan diselamatkan. Nah, ini juga fatal. Syafaat itu berlaku di akhirat secara mutlak, ini salah. Ada banyak sekali dalil dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala meniadakan itu, di antaranya di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Sehingga bagaimana mungkin berlaku mutlak sementara syafaat itu terjadi atas. Dari apa yang tadi kita sampaikan, berarti syafaat yang menyimpang ada berapa? Dua. Yang pertama, syafaat ketika di dunia bentuknya adalah meyakini ada makhluk yang bisa mengantarkan doa kepada Allah. Yang kedua, syafaat di akhirat bentuknya meyakini ada makhluk yang bisa memberi syafaat mutlak tanpa tergantung pada izin dan kehendak Allah. Baik. Berikutnya, syafaat yang dibenarkan oleh syariat.
Itulah syafaat di akhirat yang terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah, dari orang yang diridhai oleh Allah, untuk orang yang diridhai oleh Allah. Syafaat yang dibenarkan oleh syariat adalah syafaat apa? Yang mendapatkan izin dari Allah di akhirat, untuk orang yang diridhai oleh Allah, dari orang yang diridhai oleh Allah. Baik. Sebagaimana yang sering kita pelajari dalam bab syafaat, di mana syafaat itu bisa berlaku dengan 3 syarat. Pertama, pemberi syafaat orang yang diridhai oleh Allah. Yang kedua, penerima syafaat juga orang yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga apa? Ada izin terjadinya proses syafaat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan baca al-makna al-ijmali lil ayah. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-makna al-ijmali lil ayah yaqulu ta'ala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khawif bil Qur'ani alladhina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah alladhina yatadhakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum wa wasiqatin tashfa'u lahum indahu bighayri idnihi la'allahum ya'udun lidhalik faya'maluna fi hadhihi dari amalan yunajjihim Allahu bihi min 'adabihi yawmal qiyamah. مناسبة الآيات للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. ما يستفاد من الآية الأول الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. الثاني مشروعية الوعظ وتذكيره بيوم القيامة. الثالث أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. Baik. Penjelasan global untuk ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 51. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, khawif, takutilah, berikan rasa takut bil Quran, dengan dalil Al-Quran. Jadi menakut-nakuti nggak pakai ngarang, tapi dengan Al-Quran, berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Ada model orang yang menakut-nakuti tapi pakai ngarang dan nggak kapok-kapok, sehingga korbannya sudah banyak, masih ada yang pengen jadi korban berikutnya. Misalnya kiamat sudah dekat, tanggal sekian akan terjadi kiamat, sampai dia jual rumahnya, beli rumah di puncak gunung, bawa makanan banyak sekali ditumpuk di rumahnya. Ditunggu harinya kok nggak terjadi apa-apa, terus dia nyesel, padahal dia sudah jual rumahnya dengan harga murah. Ya, kalau emang mau terjadi kiamat, Anda jual rumah ya nggak laku, siapa yang mau beli? Dan korban seperti itu sudah banyak, tapi ternyata juga nggak kapok-kapok. Masih banyak orang dablek untuk mau dengerin kajian-kajian cocoklogi tentang tanda-tanda hari kiamat. Alladzina yakhshawna rabbahum, berikanlah rasa takut dengan dalil Al-Quran orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Min ashabil qulub, di kalangan para pemilik hati, al-wa'iyah, yang masih bisa diajak mikir. Alladzina yatadhakkaruna al-wuqufa, yang mereka yakin nanti akan dibangkitkan untuk menghadap baina yaday rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Mukhtallina mutakhallina an kulli qaribin, sementara mereka tidak memiliki kerabat yang suruhum, yang bisa menolong mereka. Wa wasitatin tashfa'u lahum, atau perantara
yang bisa ngasih syafaat kepada mereka. Indahu, sisi Allah. Bi ghairi idnihi, tanpa izin dari Allah. Berikan peringatan seperti itu, la'allahum ya'udunal uddah, agar mereka mempersiapkan bekal, lidzalika, untuk hal itu, faya'maluna fi hadzal dar, sehingga dia melakukan amalan di negeri ini, yaitu dunia, agar mereka beramal ketika di dunia. Yunajjihimullahu bihi min adzabi yaumil qiyamah, yang bisa menyelamatkan, di mana Allah akan menyelamatkan mereka dengan amal itu dari azab besok di hari kiamat. Baik, berikan peringatan agar mereka persiapan kalau nanti akan ada akhirat. Keterkaitan ayat dengan bab, dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang musyrik yang mereka berdoa kepada para nabi, orang soleh, dalam rangka meminta syafaat. Karena mereka tahu para nabi dan orang soleh itu makhluk, tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka tahu tidak bisa mengabulkan doa. Maka berarti tujuan tidak ada yang lain selain apa, Pak? Agar arwah-arwah itu bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran disyariatkannya al-wa'di, memberikan peringatan, wa tadzkir, dan mengingatkan masyarakat biyaumil qiyamah, dengan adanya kejadian hari kiamat. Selanjutnya bahwasanya orang mukmin mereka adalah orang yang bisa mendapatkan manfaat bil mau'izah, dengan adanya nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Baik. Untuk lanjutannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi Ustaz, sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan. Saya izin bertanya Ustaz, terkait dengan syafaat yang telah dijelaskan di sini. Apakah dihukumi syafaat ini sebagai sebagai syirik akbar di sini adalah adanya unsur tasbih, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa sumber kesyirikan terbesar adalah tasbih dan tasyabbuh, yaitu yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk, dan yang satunya adalah makhluk menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini yang menjadikan syafaat di sini menjadi syafaat yang masuk dalam syirik akbar di sini adalah apakah karena seorang hamba ini menyamakan Allah dengan makhluknya tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullah. Baik. Kita punya kaidah bahwa syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah. Terus jika kita sebut bahwa minta syafaat seperti tadi, datang ke kuburan lalu mengajukan doa biar nanti arwah penghuni kubur ini yang mengantarkan doanya kepada Allah. Jika kita nilai ini sebagai kesyirikan, lalu sisi kesesuaian dengan kaidah syirik tadi di mana? Wallahu a'lam. Sisi kesesuaiannya adalah bahwa orang ini ketergantungan hatinya akan ditujukan kepada makhluk tadi. Sehingga dalam posisi ketika dia berbuat seperti yang tadi kita sampaikan, berbuat syirik, maka doa dia ditujukan kepada si A, harapan dia ditujukan kepada si A. Lalu ketika dia dzikir ditujukan kepada si A. Semuanya ditujukan kepada si A. Dia menyamakan A dengan Allah. Nah, si A ini diyakini sebagai wali yang bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Nah, disebabkan karena inilah praktek tersebut statusnya kesyirikan. Dan Anda bisa lihat kenapa bisa disebut ketergantungan hati. Karena orang yang punya seperti ini susah untuk lepas. Dan dia selalu ketika berdoa balik lagi ke situ, mohon lagi ke situ. Dan demikian seterusnya hingga kemudian
walaupun berkali-kali tidak mustajab, tapi dia punya keyakinan doa di sini nanti arwah ini akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukum kita membeli SIM? Karena kita sudah mencoba ujian SIM berkali-kali, tapi qadar Allah nggak lulus ujian prakteknya. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SIM itu dibeli atau apa bahasanya? Biaya administrasi normal kan di bawah 100, atau sekarang yang SIM A itu berapa? SIM A nggak sampai 150. 150 itu yang resmi. Dan itu pun bayarnya ada loket khusus langsung ke bank sehingga dia masuk jadi pendapatan negara. Kalau SIM C juga sama, lebih murah tadi, sekitar 80-an, anggaplah 80-an. Nah, ketika Anda bayar lebih dari itu, kira-kira kelebihannya masuk ke siapa? Calo dan nggak mungkin cuma calo nggak punya kebijakan, pasti di balik calo itu ada calon. Jadi mereka jaringan sindikat, maka mereka bisa mendapatkan uang seperti itu dengan cara dibantu pak, tapi dibantu pakai bayar. Dan tadi sudah kita sebutkan, kalau bayar diminta di depan statusnya sogok, kalau ngasih karena sudah dibantu statusnya riba. Dua-duanya dosa besar. Selanjutnya, solusinya gimana kalau kita sudah ujian berkali-kali nggak lulus? Ya ujian lagi, semoga nanti lulus. Saya ngambil SIM A itu 5 kali, tinggalnya di Sleman ke Klaten, ya mungkin kurang lebih 1 jam lebih, 1 jam sampai di Polres Klaten. Ujian pertama gagal, balik lagi ujian kedua gagal, ujian ketiga gagal, sampai 5 kali. Mungkin karena ada bosan ya diluluskan. Dan saya hanya bayar sesuai dengan biaya normal. Ada ujian apa itu yang naik, yang paling susah kan gini tuh, miring itu ya. Ujian naik ini Masya Allah, sampai saya sewa mobil, terus pasang handrem kencang-kencang, tak gas sampai beluk. Yang penting pokoknya bisa lulus, karena kalau mundur dikit gagal. Mundurnya cuma berapa senti kan, 10 senti ya. Mundur 10 senti gagal, digarisi sama polisinya. Mas pokoknya digas walaupun handremnya nyala, sampai bau rem. Baik, untung mobil sewa ya. Jadi mungkin Anda perlu berkali-kali untuk seperti itu. Dan walhamdulillah, waktu saya ujian praktek SIM itu diajari oleh polisinya, caranya gini, caranya. Dikasih teorinya. Andaikan saya itu boleh bayar, tak bayar bapak itu. Namanya Pak Malawat ya. Beliau kayaknya orang dari daerah timur, muslim yang baik, sehingga nggak mau dikasih apapun. Andaikan boleh ngasih, saya mau ngasih. Tapi karena nggak boleh ngasihnya, bisa doakan. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi beliau. Baik, lanjut Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallah. wabarakatuh. Abang Sedih yang bertanya, apakah mayit akan merasakan sakit di bila ahli warisnya meratapinya dan nyuwun sewu mengadakan tahlilan? Barakallahu. Assalamualaikum. Ada satu kaidah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Selanjutnya, bagaimana dengan hadis riwayat Muslim, bahkan riwayat Bukhari? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim,
Nabi SAW bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaihi. Sesungguhnya mayit akan dihukum, yu'adzab, disiksa disebabkan tangisan orang yang hidup yang meratapi dirinya. Mengenai hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengingkari. Beliau bukan perawi hadis ini, sehingga beliau tidak pernah mendengar langsung dari Nabi SAW, sehingga diingkari oleh Aisyah. Sampai beliau mengatakan, ini gak benar ya, karena Al-Quran menegaskan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang yang hidup. Selanjutnya, para ulama yang menilai hadis ini sahih memberikan arahan makna terhadap hadis ini, bahwa kenapa mayit ini disiksa disebabkan karena tangisan orang yang hidup, sebab dia pernah berwasiat, nanti kalau saya mati tolong adakan ini, adakan ini, adakan ini. Dia berpesan seperti itu, lalu ditunaikan oleh keluarganya sesuai dengan pesan si mayit tadi. Maka mayit turut mendapatkan dosanya enggak? Iya, kenapa? Karena dia yang berpesan, berwasiat. Sehingga pelaksanaan wasiat itu dihukumi sebagaimana pelaksanaan orang yang berwasiat. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada pesan seperti itu dan itu murni amaliyah dari pihak keluarga, maka mayit tidak menanggung resiko apapun. Selanjutnya, yang disebutkan dalam hadis tadi adalah meratapi mayit. Oleh karena itu, tindakan meratapi mayit masuk di dalamnya. Maka aktivitas yang bukan meratapi mayit tidak termasuk. Aktivitas yang bukan meratapi mayit tidak termasuk. Contohnya apa, Pak? Yang tidak meratapi mayit. Contohnya apa? Sedekah atas nama mayit misalnya. Wakaf atas nama mayit termasuk enggak? Tidak. Nah, yang dipermasalahkan dalam acara-acara peringatan-peringatan kematian itu tujuannya lebih kepada meratapi mayit. Makanya namanya peringatan kematian, mengenang wafatnya si A. Dan meratap itu mengenang musibah. Yang itu menjadi penyebab orang jadi tidak bersyukur kepada Allah, karena selalu terngiang-ngiang dengan musibah. Sudahlah, hentikan kesedihan kamu, sekarang beralih untuk banyak bersyukur kepada Allah. Jangan cuma musibah siji dipikir terus sampai nyewu. Misalnya ya, ada salah satu di antara anak kita di mana kita pernah memukul dia, tapi diingat-ingat terus sampai tua. Bapak dulu pernah mukul saya, bapak dulu pernah mukul, kayak gitu terus sampai tua. Kira-kira bapaknya jengkel nggak? Hah? Jengkel. Sudah? Ada orang diberi oleh Allah ujian berupa kematian salah satu anggota keluarganya. Diingat-ingat terus. Musibah satu diingat-ingat terus. Padahal kita diajarkan kalau nikmat itu dia diingat-ingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk menunjukkan kamu ini adalah orang yang bersyukur, ketika kau punya nikmat sering diingat-ingat. Tapi kalau musibah lupakan, jangan dikenang. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seseorang itu tidak bisa mendapatkan haknya kecuali harus mengeluarkan riswah? Karena jika tidak dikeluarkan maka haknya tidak akan bisa dipenuhi. Baik, bedakan ini ya. Dia belum mendapatkan hak, tapi punya peluang untuk dapat hak. Contoh tadi, tes ujian SIM. Untuk dapat SIM itu hak dia atau bukan? Hah? Tergantung. Kalau dia lulus ya hak dia. Tapi kalau nggak lulus, bukan hak dia. Anda belum lulus, sehingga Anda tidak berhak untuk dapat SIM. Paham ya? Baik. Beda dengan yang kedua. Dia punya hak, memang itu hak dia. Tapi untuk mendapatkan hak ini dia harus bayar. Maka bayar di sini statusnya sogok sepihak. Yang nanggung dosa hanya yang minta dibayar. Sementara yang bayar tidak berdosa.
karena dia nyogok untuk mengambil hak. Paham ya? Baik. Oleh karena itu yang ujian SIM tadi, kalau dia nyogok boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Itu belum hak kamu. Sudah jadi hak kamu kalau kamu lulus. Misalnya dinyatakan, Bapak kami nyatakan lulus, ini surat lulusnya. Nanti Bapak tinggal foto. Fotonya tanggal sekian, di hari yang berbeda. Saat dia foto di hari yang berbeda, selesai dia foto, SIM-nya nggak keluar-keluar. Pak, SIM saya mana Pak? Kemarin saya sudah foto. Nggak tahu. Nah, ternyata nggak tahunya bayar. Jadi memang sengaja dia diminta untuk bayar. Maka bayar seperti ini statusnya apa? Sogok sepihak. Yang dosa siapa? Yang minta. Pertanyaan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana hukum seorang murid yang memberikan hadiah kepada gurunya, namun sekolah ini adalah instansi yang non-profit. Sekolah ini mengadakan infak sukarela yang digunakan untuk operasional pendidikan. Dan jika ada sisa, maka gurunya tidak dibagi, gurunya juga tidak mendapatkan bagian. Jadi dalam hal ini asalnya sehingga tidak masalah kalau hadiahnya dari lembaga. Apalagi tadi sudah disebutkan bayarnya sukarela, sisa terus dikasihkan ke guru. Insya Allah tidak masalah, karena itu sudah resmi jadi keputusan lembaga. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.